Hari ini kita telah memasuki Minggu Paskah yang ke-7. Kita akan membaca firman Tuhan yang jadi perenungan kita, diambil di dalam Kisah Para Rasul pasal 1 ayat 12 sampai 14. Nanti kita akan renungkan firman Tuhan ini di bawah tema bertekun dalam doa menantikan janji Bapa. Harapan kami, Bapak Ibu, saudara-saudara dan anak-anak dalam Kristus, kita semua berada dalam keadaan sehat. Baik, mari kita tenangkan hati kita untuk mengikuti bacaan dan pemberitaan firman Tuhan. Mari kita berdoa. Berada di hadirat-Mu, Ya Allah pencipta langit dan bumi, kami mau membaca dan merenungkan firman. Kami mohon Roh yang Kudus menerangi hati kami, memberi pendengaran yang baik kepada kami, dan memberi pengertian sehingga firman Tuhan kami dengar, kami pahami, dan meneguhkan iman percaya kami untuk taat dan setia kepada Tuhan. Berbicaralah kepada kami melalui bacaan, firman, dan perenungan pada saat ini. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa. Amin. Mari kita membaca firman Tuhan. Kisah Para Rasul pasal 1 ayat 12 sampai ayat yang ke-14. Firman Tuhan berkata sebagai berikut. Rasul-rasul menanti-nanti. Maka kembalilah rasul-rasul itu ke Yerusalem dari bukit yang disebut Bukit Zaitun, yang hanya seperjalanan Sabat jauhnya dari Yerusalem. Setelah mereka tiba di kota, naiklah mereka ke ruang atas, tempat mereka menumpang. Mereka itu ialah Petrus dan Yohanes, Yakobus dan Andreas, Filipus dan Thomas, Bartolomius dan Matius, Yakobus bin Alfius dan Simon orang Zelot, dan Yudas bin Yakobus. Mereka semua bertekun dengan sehati dalam doa bersama-sama dengan beberapa perempuan serta Maria ibu Yesus dan dengan saudara-saudara Yesus. Demikianlah firman Tuhan. Berbahagialah setiap orang yang mendengar dan taat melakukannya. Syukur kepada Tuhan. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, bertekun dalam doa menanti janji Bapa. Itulah tema pemberitaan firman pada minggu ini. Setelah para murid atau mereka menyaksikan Tuhan Yesus terangkat ke surga dan awan menutupinya dari pandangan mereka, mereka terus saja menatap ke langit. Tiba-tiba dua orang berpakaian putih berdiri dekat mereka dan berkata, "Hai orang-orang Galilea, mengapakah kamu berdiri melihat ke langit? Yesus ini yang terangkat ke surga meninggalkan kamu dan datang kembali dengan cara yang sama seperti kamu melihat dia naik ke surga." Pada ayat yang ke-11, dimulainya suatu masa baru di mana mereka tidak dapat melihat Yesus lagi. Mereka menyadari akan hal itu dan mentaati apa yang telah difirmankannya kepada mereka. Mereka kembali ke Yerusalem untuk berpegang pada perkataan Tuhan seperti yang tertulis dalam Injil Lukas pasal 24 ayat 49. Dan aku akan mengirim kepadamu apa yang dijanjikan Bapakku, tetapi kamu harus tinggal di dalam kota ini sampai kamu diperlengkapi dengan kekuasaan dari tempat tinggi. Bandingkan Kisah Para Rasul pasal 1 ayat yang keempat. Bagi mereka,
tinggal di Yerusalem adalah mempertaruh hidup mereka karena berhadapan dengan ancaman para pemimpin Yahudi. Namun tidak ada pilihan lain. Mereka tetap ada di Yerusalem seperti yang Tuhan katakan kepada mereka. Lalu apa yang mereka kerjakan selama menunggu janji itu? Firman Tuhan mengatakan mereka naik ke ruang atas tempat mereka berkumpul atau menumpang. Di sana mereka semua bertekun dengan sehati dalam doa bersama-sama. Ayat 14. Sebelum kematian Tuhan, murid-murid tidak berminat mendoakan perkara rohani. Yesus menyuruh mereka berdoa ketika di Taman Getsemani. Malah mereka tertidur. Tetapi Yesus mengingat mereka agar berdoa supaya jangan jatuh ke dalam pencobaan. Lukas pasal 22 ayat 40 dan 45. Sebaliknya, mereka mempertengkarkan siapa di antara mereka yang dianggap terbesar. Lukas 22 ayat 24. Tetapi setelah kebangkitan dan kenaikan Yesus, keadaan rohani murid-murid berubah secara drastis. Meskipun hari Pentakosta belum tiba, bertekun dengan sehati berdoa adalah tanda kesatuan yang indah, mengikat mereka bersama-sama dalam Kristus. Mereka saling mendoakan dan saling menguatkan. Tidak ada lagi saat bertanya siapa yang paling besar atau siapa yang paling berdosa. Saat itu adalah saat untuk berdoa bersama-sama, saat berdiri di dalam Tuhan. Sementara mereka menanti-nanti janji Tuhan dan berbakti bersama, mereka akan lebih dipersiapkan untuk melakukan pekerjaan yang ada di hadapan mereka. Doa mempunyai peranan yang sangat penting dalam sejarah gereja. Hari Pentakosta disebut hari lahirnya gereja. Kitab Kisah Para Rasul menceritakan Injil diberitakan mulai dari Yerusalem ke seluruh Yudea sampai Samaria dan sampai ke ujung bumi. Dan semua kegiatan-kegiatan itu selalu dimulai dengan berdoa. Seperti yang dicatat di dalam kitab Kisah Para Rasul ini sebagai berikut. Orang-orang percaya berdoa, memohon petunjuk untuk mengambil keputusan-keputusan. Kisah Para Rasul pasal 1. Dan memohon keberanian untuk bersaksi bagi Kristus. Kisah Para Rasul pasal 4. Doa menjadi bagian yang biasa dari pelayanan mereka setiap hari. Kisah Para Rasul pasal 2 dan pasal 3. Stefanus berdoa saat ia dilempari batu. Kisah Para Rasul pasal 7. Petrus dan Yohanes berdoa untuk orang-orang Samaria. Kisah Para Rasul pasal yang ke-8. Saulus dari Tarsus berdoa sesudah pertobatannya. Petrus berdoa sebelum ia membangkitkan Dorcas dari kematian. Kisah Para Rasul pasal 9. Cornelius berdoa agar Allah menunjukkan kepadanya bagaimana agar diselamatkan. Kisah Para Rasul pasal 10. Sementara itu Petrus sedang berada di atas rumah dan berdoa. Dan ketika Allah memberitahukan dia bagaimana ia dapat menjadi jawaban,
atas doa-doa Kornelius. Orang-orang percaya di rumah Yohanes Markus berdoa untuk Petrus ketika ia sedang dipenjara, dan Tuhan melepaskannya baik dari dalam penjara maupun dari kematian. Kisah Para Rasul pasal 12. Gereja di Antioquia berpuasa dan berdoa sebelum mengutus Barnabas dan Paulus. Kisah Para Rasul pasal 13. Persekutuan doa di Filipi, Allah membuka hati Lydia. Kisah Rasul pasal 16. Dan persekutuan doa lain di kota yang sama membuka pintu-pintu penjara. Kisah Para Rasul pasal 16. Paulus berdoa untuk sahabat-sahabatnya sebelum meninggalkan mereka. Kisah Para Rasul pasal 20. Di tengah-tengah badai, ia berdoa memohon berkat Allah. Kisah Para Rasul pasal 27. Dan sesudah badai, ia berdoa agar Allah menyembuhkan seorang yang sakit. Kisah Para Rasul pasal 28. Hampir di setiap pasal kitab Kisah Para Rasul ini kita temukan suatu referensi kepada doa. Jadi firman Tuhan hari ini menegaskan apabila umat berdoa, maka ada sesuatu yang terjadi. Ini benar-benar suatu pelajaran yang sangat baik bagi kehidupan pribadi, keluarga, dan gereja saat ini. Doa merupakan termometer sekaligus suhu pengukur rohani, baik untuk keadaan kerohani kita apakah naik atau turun, tergantung bagaimana umat berdoa. John Bunyan dalam bukunya Pilgrim Progress berkata, doa adalah suatu perisai bagi jiwa, suatu korban bagi Allah, dan suatu bencana bagi iblis. Nah, saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, mari kita bertekun dalam doa menantikan janji Bapa. Para murid bertekun dalam doa untuk menantikan janji Bapa itu, dan janji itu telah terpenuhi dengan hari Pentakosta. Namun bagi kita, bertekun dalam doa adalah memelihara suhu iman kita dan memberi kekuatan kepada kita untuk tidak hanyut dalam arus cobaan dunia. Berdoalah senantiasa sama seperti kita bernapas. Amin. Kita masuk dalam saat ini, masuk di dalam doa sepakat. Mari kita berdoa. Ya Tuhan, Bapa kami di dalam surga, kami bersyukur kepadamu walaupun dalam situasi dan kondisi kami tidak bersama-sama beribadah di gereja, tetapi kami percaya setiap keluarga juga akan beribadah di rumah-rumah mereka. Kami berdoa supaya setiap ibadah yang sedang berlangsung dapat memberi kemuliaan bagi Tuhan, dan firman Tuhan yang dibaca dan diberitakan boleh menguatkan iman percaya jemaat, boleh memberi pemahaman baru bahwa menanti dengan tekun dan sabar, berharap kepada Tuhan di dalam kehidupan, memberi kekuatan untuk melewati segala tantangan, dan kami percaya penyertaan Tuhan akan konkret bagi kami
percaya juga oleh pertolongan Tuhan, ketakutan, kekhawatiran tentang COVID-19 akan berakhir. Dan kami percaya COVID-19 juga akan ditemui obat untuk menyembuhkan atau menghilangkannya dari kehidupan umat manusia. Tuhan Bapa kami di dalam surga, kami berdoa juga untuk pemerintah bangsa kami. Kami berdoa untuk presiden, wakil presiden, para menteri, dan wakil-wakil rakyat. Kami mohon kiranya Tuhan memberkati mereka semua, baik pemerintah tingkat pusat sampai ke desa, supaya mereka dapat bekerja dengan adil dan jujur, kuat di dalam iman percaya kepada Tuhan, sehingga pelayanan pemerintah dalam bentuk bantuan sosial dapat dialami secara adil dan merata, baik dari tingkat pos pusat sampai ke desa-desa. Kami bersyukur memiliki pemerintah yang berada di dalam kemerdekaan. Kami bersyukur memiliki pemerintah yang penuh dengan bijaksana. Kami bersyukur karena memiliki pemerintah yang menyelami hati dan penderitaan rakyat. Biarlah Tuhan memberkati pemerintah, bangsa dan negara kami, supaya bangsa dan negara kami tetap ada di dunia ini untuk memuliakan Tuhan. Tuhan Bapa kami di dalam surga, kami berdoa untuk GKI yang sebentar lagi akan merayakan hari ulang tahun. Tuhan memberkati gereja ini sebagai tubuh Kristus untuk ada dan melayani dan memberitakan kabar baik kepada dunia ini, sehingga dunia atau manusia dapat mengerti dan mendengar, lalu merespon, menerima Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat mereka. Tuhan memberkati gereja ini untuk menyatakan kabar baik kepada semua orang. Keluarga-keluarga yang ada di dalam gereja ini, kami berdoa kiranya Tuhan memberkati mereka menjadi orang tua yang bijaksana, sehingga mereka mampu mengarahkan anak-anak mereka kepada jalan Tuhan, mengarah mereka dalam pendidikan yang bermutu, sehingga warga gereja ini menjadi warga gereja yang baik, warga gereja yang menikmati kebersamaan dengan masyarakat, dan mereka membawa berita sukacita, kabar baik kepada dunia. Tuhan Bapa kami di dalam surga, kami berdoa untuk pemerintah Kabupaten Nunukan. Kiranya Tuhan memberkati pemerintah, memberkati bupati, wakil bupati, memberkati pemimpin-pemimpin, camat, lurah, dan seterusnya. Biarlah keadaan kabupaten ini baik dan terhindar dari COVID-19. Tuhan Bapa kami dalam surga, seluruh kehidupan dan harapan kami hanya tertuju kepada-Mu. Kami percaya Engkau adalah Allah yang mengasihi, Allah yang melindungi, Allah yang memberi ketenangan dan harapan yang kuat kepada kami, bahwa bersama dengan Tuhan kami mampu melewati segala hal yang menakutkan, hal yang mengkhawatirkan. Terima kasih Tuhan. Ya Tuhan, dengarkanlah doa dan permohonan kami yang kami minta di dalam nama Tuhan Yesus, Juru Selamat dunia, yang mengajar kami berdoa bersama-sama. Bapa kami yang di surga, dikuduskan nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Beri kami hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampuni kami akan kesalahan kami, seperti kami mengampuni orang bersalah pada kami. Jangan bawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskan kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang punya kerajaan, kuasa, kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Terima kasih. Selamat hari Minggu. Dimanapun Anda berada, doa dan harapan saya kita tetap berada di dalam
pimpinan dan pertolongan Tuhan. Mari kita hidup bertekun dalam doa untuk menikmati kebersamaan kita dengan Tuhan. Tuhan menyertai kita dalam segala perjalanan hidup kita. Amin.